ya, supaya ikannya tidak, nah ikannya, waduh ikannya kebetulan ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua, teman-temanku semua, juga sahabat-sahabatku semua. Saya hari ini akan berjalan-jalan melihat budidaya ikan gurame ya. Budidaya ikan gurame menggunakan terpal ini jarang sekali kita lihat, tetapi di lokasi ini ada satu teknik baru yang tidak memerlukan kolam tetapi menggunakan terpal. Oke, ini sembari saya menemani sahabat saya yang lagi makan ini ya. Oke, terima kasih nih. Saya akan coba jalan menuju lokasi atau tempat budidaya ikan gurame yang dikembangkan di daerah ini ya. Oke, sebentar lagi saya akan sampai di lokasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas ya. Oke, saya akan menuju di kolam percontohan budidaya ikan gurame ya. Ini kolam percontohan budidaya gurame kelompok pembudidaya ikan Nina Barokah Gunturan Dirjo Bantul Jakarta. Baik, saya akan masuk pelan-pelan ya, akan masuk. Nah, ini beberapa kolam kecil ya, di dalamnya banyak ya puluhan gurame yang sudah cukup besar, ini siap dipanen. Ini kolam pertama, kemudian ini ada kolam kedua, ini kolam pembesaran semuanya, kolam pembesaran semuanya ya. Ya, kemudian ini ada kolam ketiga. Nah, ini makanannya gampang sekali ya. Ini ada apa namanya? Ada daun pepaya, kemudian ini juga ada beberapa bunga-bungaan ya. Ini mudah sekali gurame ini, besar sekali, baru saya lihat aja ya ikan gurame. Baik ya, oke, akan menuju ke tempat budidaya ikan gurame ya. Ya, ini tempatnya memang strategis sekali ya, namun aman ya. Disinilah tempat budidaya. Nah, ini ada water town atau tempat penampungan air, jadi tidak harus menggunakan air sungai tetapi bisa menggunakan air tanah ya. Ini water town atau tempat penampungan air. Nah, ini sewaktu-waktu bisa dialirkan, bisa dihidupkan ya. Saya akan lebih dekat. Kalau yang ini lele ya, jadi lele ini bisa ratusan lele ini. Ini saya kira contoh baru ya, teknik baru ternyata untuk budidaya ikan ya. Budidaya ikan ini tidak perlu harus kolam ya, ini sebuah teknik baru. Oke, ini dari dekat saya melihat ini ya. Ini ada nyaman dari besi ya, kurang lebih ini 1 meter ya, 1 meter, kemudian dianyam, diram, dilas sedemikian rupa. Ini saya kira bisa semi permanen ya, semi permanen. Ini kurang lebih 3 bulan sudah panen untuk yang lele. Untuk yang gurame bisa lebih, waktunya lebih panjang ya, tergantung besarannya ya. Ini ada berapa kolam ini ya, kolam dari terpal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kolam dari terpal. Nah, untuk mencegah supaya ikan tidak
lompat ini menggunakan anyaman kecil ya, menggunakan anyaman kecil supaya dari sisi keamanan juga aman ya. Namun untuk untuk pengamanannya sebaiknya menggunakan nah ini anyaman ya, supaya ikannya tidak, nah ikannya, waduh ikannya kebetulan ada di atas ini, ikannya lagi di atas ini, ikan gurame-nya agak di atas ini supaya tidak keluar ya. Kali ketika lompat juga harus kita harus hati-hati ya cara lompat ya. Nah di atas ini kurang lebih 10 cm, jangan penuh lah ya, pokoknya jangan penuh, karena kalau penuh ya biasanya ikan akan melompat, akan akan keluar ya ini ya. Nah ini ombak kecil, ini sebenarnya ikan ya, ikan ini satu terpal ya, terpal ini bisa muat kurang lebih sampai 50 ekor ya. 50 ekor ini mudah sekali ya, saya kira bisa diterapkan di daerah lain ketika tidak ada saluran pengairan ya, tetapi ternyata teknik baru ini bisa dikembangkan dan hasilnya cukup lumayan ya. Nah kemudian ini adalah ketika sudah penuh ini air pembuangannya ya, air pembuangan supaya tidak penuh ke sini. Nah, ini saluran pembuangan ya, saluran pembuangan dari sebuah bak ya, sebuah bak ini bulat bundar, ini cukup besar ini ikannya ini. Kebetulan aduh kawan, kamu kok di sini sebentar kawan ya, nanti saya keluarkan dari sini kawan, kasihan banget ini, nanti saya keluarkan kawan, sebentar kawan, kasihan banget ya. Oke, jadi sudah cukup besar, tapi bisa menunggu beberapa waktu supaya nanti pas ya, pas besarannya pas, karena untuk ikan gurame ini pada waktu tertentu ya, besarannya tertentu, tidak boleh terlalu kecil juga tidak boleh terlalu besar ya. Nah ini ada gurame, ada juga ikan lele ya di situ ya. Lele juga untuk lele dan gurame ternyata tidak perlu menggunakan air yang terus mengalir ya. Ini ada beberapa yang bisa digunakan untuk lele. Hanya kalau lele ini sifatnya kanibal, jadi untuk penebarannya itu harus sama ya, tidak bisa besar kecil. Ini saya kira seperti ikan kutuk ya, atau ikan gabus ya. Ikan gabus itu juga sama, dia sifatnya kanibal ya, kalau makannya habis dia akan makan anaknya ya. Pernah saya di suatu kolam mempelajari bagaimana ketika habis makanannya ternyata anaknya sendiri dimakan. Nah teknik antara pembudidayaan lewat kolam dengan ini sama saja ya, sama saja, yang penting makanannya jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ya sama dengan kita, dia akan lapar ya, sehingga proses pertumbuhannya pun juga lebih lambat. Oke, nah itu dari kejauhan ini terlihat ya ikan ya bernafas ke atas ya. Ini teknik terbaru ya, ketika di suatu tempat tidak ada air mengalir ya, tidak ada air mengalir dari saluran irigasi, ini sebagai alternatif ya pembudidayaan ya. Nah ini sebenarnya bukan hanya gurame saja ya, ikan lele, ikan gurame, ikan nila, kemudian ikan gabus dan lain sebagainya, termasuk belut barangkali ya. Kalau belut perlu ndut ya, ndut itu tanah yang lembut di tanah ini. Tanah itu bisa digunakan seperti ini ya, bisa digunakan seperti ini. Seperti contoh di daerah Delanggu itu juga justru menggunakan tempat ya, tempat kemudian
buat seperti kolam ya, tapi di semen. Tapi paling bagus seperti ini ya, karena menggunakan terpal yang seperti ini biayanya juga tidak terlalu mahal, tapi bisa digunakan dalam waktu yang bertahun-tahun ya, dalam waktu yang bertahun-tahun, sehingga ini merupakan satu solusi ya, ketika di satu tempat tidak ada alasan untuk tidak bisa memelihara ikan ya. Jadi ikan apa saja, mungkin termasuk ikan yang biasa ya, ikan yang biasa, ikan hias dan lain sebagainya. Saya kira bagus digunakan seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan inspirasi di daerah Gunturan ini bisa menambah wawasan. Ternyata tidak perlu membutuhkan tempat yang luas ya buat budidaya ikan ya, benihnya murah, makanannya gampang, pemasarannya pun tidak masalah. Oke, dari daerah Gunturan ya, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Edi Susanto mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih.